اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. Dengarkan, manuzila bala illa bidunun. Tidaklah Allah turunkan bala kecuali karena banyaknya dosa. Wa ma rufi'a bala, dan tidaklah Allah angkat bala itu kecuali dengan taubat. Kalau nasihat ulama, Quran, sunnah sudah tidak didengar, maka alam yang milik Allah ini akan bicara. Bumi akan memberi nasihat, gunung akan memberi nasihat, lautan akan memberi nasihat. Sekarang bumi sudah memberi nasihat, gunung sudah memberi nasihat, lautan sudah memberi nasihat pada kita semua. Wahai penduduk Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, bumi ini taat kepada Allah, marah melihat penduduknya yang maksiat. Gunung taat pada Allah, marah melihat manusia yang tidak tahu syukur kepada Allah. Lautan taat pada Allah, marah melihat kelakuan manusia yang banyak berbuat zalim. Sekarang alam sudah menasihati kita. Mengapa musibah datang bertubi-tubi? Ya Rab, ya Rab, ambil pelajaran ini. Nyaman gak nyaman harus disampaikan, tapi inilah sebuah peristiwa yang harus menjadi iktibar bagi kita semua. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surah Yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari, tidak hanya malam Jumat, karena Yasin qalbul Quran. Orang yang setiap hari baca Quran, hatinya menyala penuh dengan nur cahaya Allah. Qalu ta'irukum ma'akum aidu kirtum bal antum kaum musrifun. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah. Banyaknya berzina, banyaknya orang mabok, banyaknya orang berjudi, mengundang bala bencana. Yang kedua, karena banyaknya orang berbuat zalim. Dengarkan surah Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan menghancurkan satu daerah kecuali para penduduknya banyak berbuat zalim. Anak durhaka pada orang tua, istri yang berani kepada suaminya, suami yang jahat, perampok, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana. Subhanallah. Yang ketiga, mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia. Ar-Rum 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dengarkan dengan iman, ikhwan. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Gunung digunduli, banjir kita. Ekosistem laut dirusak, terumbu karang dirusak, sampah dibuang di mana-mana karena kelakuan kita. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Surah Al-Isra ayat 16. Dengarkan teman iman. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha
Fahaqqa 'alaihil qaul fadamarnaha tadmira. Dengarkan dengan iman, wahai penduduk Indonesia yang mulia, bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah, tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku. Fahaqqa 'alaihil qaul, maka haklah untuk mereka datang bala bencana seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa tokoh itu? Satu, umara. Umara, para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya, demi Allah tidak korupsi, lalu korupsi, mengumpulkan harta untuk dirinya, untuk kroninya, untuk partainya. Fahaqqa 'alaihil qaul. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan harta berpoya-poya, sombong, maksiat dengan kekayaannya di tengah orang yang banyak menderita. Fahaqqa 'alaihil qaul. Siapa lagi? Ulama. Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Dari yang paling kecil, dakwah yang begitu mulia ditarifkan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah juru dakwah yang tidak minta apapun dalam dakwahnya, mereka lah yang mendapat hidayah. Tapi kalau kemudian dia dakwah diberi hadiah seperti seorang sahabat mengajar lalu diberi seekor kambing, ya Rasul, aku tidak minta apa-apa, aku ikhlas mengajar, tapi mereka beri aku kambing. Apa kata Rasulullah SAW? Qasimha, bagi aku juga pengen itu. Pemberian yang terbaik yang tidak diminta. Kembali manfaatkan di jalan dakwah. Dakwah bukan profesi, tapi amal termulia, tercerdas, dengan nilai yang begitu besar dari Allah. Buah dari dakwah, satu orang yang kau ajak selamat ke jalan Allah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nggak ada banding-bandingnya dengan tarif. Subhanallah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Dengarkan ikhwah, Rasul mengingatkan, bila satu daerah ada satu orang berzina, yang lain diam, arba'ina baitan, 40 rumah, kena murkanya Allah. Kena murkanya Allah. Padahal yang maksiat di sana, yang berzina di sana, tapi antum di sini kena murka Allah. Dengarkan surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang maksiat, orang yang berbuat zalim, tapi juga kalian orang-orang soleh. Maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukanlah sikap seorang mukmin. Amar ma'ruf nahi munkar adalah amal cerdas. Yang keenam, justru karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena cinta Allah, karena peringatan yang Allah hadirkan agar hadir mahkamah kesadaran kita. Lampu terang, tiba-tiba mati, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi astaghfirullahaladzim. Lalu menyala kembali, apa yang kita ucapkan? Kalau lampu tidak mati, tidak ada istighfar, tidak ada alhamdulillah. Agar kita ngeh, sadar bahwa kita makhluknya yang tidak berdaya. Langit bumi punya Dia, Dia yang berkuasa.